Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya untuk pembelajaran hari ini itu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oke, untuk berdoa silakan dipimpin oleh KM ya. Oke. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Deliana. Deliana. Kenapa Deliana? Sakit. Oke, makanya kalian harus jaga kesehatan ya, karena cuaca untuk akhir-akhir ini sangat tidak mendukung, kadang panas, kadang hujan ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tadi yang tidak masuk Deliana ya. Ini kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, supaya ada semangat dari kalian ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan juga untuk menambah atau menumbuhkan rasa kecintaan kalian terhadap tanah air. Oke. Silakan berdiri ya. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Fahri. Ini kita akan mempelajari materi apa? Ada yang tahu, Fahri? Ya? Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masuk materinya apa, Fahri? Persatuan dan kebangsaan. Persatuan dan kebangsaan. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang persatuan dalam kebangsaan. Ya, oke. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini tentang materi persatuan dan kebangsaan, faktor penyebab dari keberagaman, dan juga kalian bisa menguraikan makna dari persatuan dan kebangsaan. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya kalian bisa ya hidup bertoleransi ya di dalam keberagaman, karena kita itu hidup di negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman ya, baik itu keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat. Dalam perbedaan itu kita harus saling toleransi. Kalian tolong amati video tersebut ya. Simak baik-baik video tersebut ya. Bentar, itu akan keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi. Di desa Telagesari, merupakan sumber dari Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap dirinya di Jalan Tarbian Mauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut muda, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Karena Yara belajar bersama dengan mereka, sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Dan seperti hal-hal teman-teman lain yang sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa, bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987. Saya menyimak videonya? Sudah. Ya. Gimana tanggapan kalian terhadap video yang tadi Ibu tayangkan? Apa? Tanggapannya? Apa? Video
Ada membeda-bedakan baik ras, agama, antar golongan, suku ya. Nah, di sini kan persatuan di dalam perbedaan. Ya. Nah, oke. Sudah paham nih mengenai video? Sudah ya. Persatuan di dalam perbedaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi, menyimak video tentang perbedaan di dalam persatuan atau persatuan di dalam perbedaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya ya, materi tentang keberagaman dalam persatuan atau persatuan di dalam keberagaman. Nah, program basic learning ini kalian mencari masalah ya, kemudian dipecahkan secara bersama-sama ya, dengan metodenya small group discussion atau diskusi dalam kelompok kecil ya. Nah, tujuannya yaitu kalian bisa menguraikan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keduanya menguraikan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, ketiga menguraikan makna persatuan dalam kebangsaan, keempatnya menguraikan prinsip persatuan dalam keberagaman serta menganalisis prinsip persatuan di dalam keberagaman. Oke, kita lihat. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian temukan di gambar tersebut? Gambar pertama. Gambar pertama apa? Gambar pertama apa? Gambar pertama apa? Yang keras dong. Pertama itu tentang keberagaman budaya. Ya, terlihat dari mana? Dari pakaian. Terlihat dari pakaian. Ya, pakaian adat ya. Kedua itu apa? Kedua tentang apa? Kedua apa? Pasti kedua itu tentang permasalahan ya, tentang konfliknya. Kalau tidak ada persatuan, maka akan terjadi seperti hal yang ada di gambar tersebut ya. Maka akan terjadi hal yang ada di gambar tersebut. Apa? Ini konflik atau permasalahan ya, permasalahan seperti apa namanya ini. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia ya. Yang pertama itu keadaan geografis ya. Tentu saja keadaan geografis negara Indonesia itu ya di antara dua benua ya, benua Asia dan benua Australia ya. Ada latar belakang historis ya. Latar belakang historis itu apa? Negara Indonesia itu kan dijajah oleh berbagai macam negara ya, yang sehingga mengakibatkan ya keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Terus letak Indonesia yang strategis juga ya, menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia ya. Negara kita itu kan negara kepulauan ya, yang orang sangat senang sekali atau tempat bersandarnya ya, kapal-kapal apa namanya, kapal air atau apa namanya tuh, kapal laut ya. Terus kondisi iklim dan struktur tanah yang berbeda. Nah, ini struktur iklim dan struktur tanah yang berbeda ini apa sih? Ya seperti negara Indonesia mata pencahariannya itu banyak. Ada yang petani ya, ada yang pelaut atau nelayan ya, ada yang berkebun ya. Ini yang mengakibatkan keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, kita lihat lagi. Nah, bentuk keberagaman Indonesia. Bentuk dari keberagaman Indonesia ada kelompok suku bangsa, ada kelompok budaya,
ada keragaman agama, agama kita itu sangat beraneka ragam. Ada berapa agama? Ada 6. Apa saja? Islam, Katolik, Hindu, Konghucu. Ya, ada keberagaman golongan. Ya, oke, kita lihat lagi. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Ya, persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, alat pemersatu bangsa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yaitu sebagai berikut. 1. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Kedua, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia putih. Ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya, yang diciptakan oleh William Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Keempatnya, bahasa resmi negara Bahasa Indonesia. Oke, kita lihat. Prinsip persatuan di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian temukan di dalam gambar tersebut? Gambar ke-1. Agama. Keduanya? Perbedaan kebudayaan. Ya, perbedaan kebudayaan. Oke, kita lihat. Ya, untuk mewujudkan persatuan di dalam keberagaman masyarakat Indonesia diperlukan sejumlah prinsip. Nah, di sini Ibu akan membahas 2 prinsip saja. Ya, yang pertama itu wawasan Nusantara, keduanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lihat. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Tapi tetap satu dua, ya. Berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Oke, kita lihat. Keduanya, wawasan Nusantara. Lihat di sini ada peta Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, wawasan Nusantara itu sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya keberapa? Iya, kenapa? Pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman. Oke, apa pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman? Kata tadi Dayana, ya. Apa pentingnya persatuan? Sebelum Ibu jawab, begitu ya. Mungkin ada yang tahu apa pentingnya persatuan di dalam keberagaman. Ada yang tahu? Mungkin untuk Fahri tahu kenapa pentingnya persatuan di dalam keberagaman? Tidak tahu? Ada yang tahu? Dalam satu kelas ini gak ada yang tahu pentingnya persatuan di dalam keberagaman? Nah, persatuan di dalam keberagaman itu tentu saja sangat penting, ya. Karena kalau kita tidak bersatu, maka negara ini akan kacau, ya. Karena di dalam persatuan itu kan ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada toleransi. Seperti yang tadi Ibu di awal bilang, ya, persatuan
itu merupakan hal sesuatu yang sangat penting. Mengingat negara Indonesia itu negara yang berbineka tunggal ika. Apa sih artinya bineka tunggal ika? Berbeda-beda Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda agama, kulit, ya di situ, ya. Nah, negara Indonesia juga kan merdeka berkat apa? Berkat persatuan. Oke, terima kasih ya Pak Haryati, tepuk tangan. Negara Indonesia juga merdeka kan berkat adanya persatuan. Persatuan dari Sabang sampai Merauke. Ya, bersatu semuanya sehingga menghasilkan yang namanya suatu kemerdekaan. Bayangkan kalau negara kita tidak bersatu, apa yang bisa terjadi? Kekacauan tentu saja. Kemerdekaan tidak akan pernah diraih. Ya, itu paham ya? Paham. Gimana Dayana? Oke, ya. Oke, sekarang ya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, yang kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok-kelompok sebelumnya kalian sudah duduk dengan rapi di masing-masing kelompoknya, dan Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan isi LKPD tersebut, dan apabila ada yang tidak kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Ya, untuk mencari sumber informasinya kalian boleh lihat di HP, ya, boleh lihat internet, ya, untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang Ibu suguhkan di dalam LKPD tersebut. Ya, oke, Ibu bagikan ya sekarang. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5. Oke, silakan untuk buku paketnya, untuk alat tulisnya kalian keluarkan. Ibu kasih waktu ke kalian untuk berdiskusi, untuk mencari informasi, ya. Berapa menit kira-kira? Sekitar nanti setelah dari internet, setelah selesai nanti per kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut, ya. Untuk presentasi dikasih waktu 10 sampai 15 menit untuk presentasi, ya. Oke. Kayak tadi berdiskusi ngomong gitu ya. sehingga tidak terjadi
menghargai pendapat orang lain. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Oke, silakan dikerjakan lagi. Berupaya agar tidak memaksakan kehendak orang lain. Mampu memunculkan persatuan sehingga kita mampu Membina persatuan dengan baik. membina persatuan dengan baik. Usaha untuk memperbaiki. Dengan menjaga diri agar tidak terlalu Cukupnya dengan cara menghormati dan menghargai orang lain ketika memberikan solusi dengan gegabah dan perubahan. Teman kita sendiri. Yang kedua, hal yang harus dilakukan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Penyebab sering membuang sampah sembarangan. Usaha yang harus dilakukan meningkatkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada mengindahkan nasihat orang tua. Mengindahkan nasihat orang tua. Sifat menghargai Dan mulai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang tidak paham tentang masalah yang ada di dalam LKPD. Silakan. Ada yang mau ditanyakan ke Ibu?
hasil evaluasi dari kalian. Ini hasil mengamatinya, upaya yang belum dapat dilakukan, penyebabnya, dan usaha. Evaluasi itu usaha untuk memperbaikinya, itu apa? Nah, ya usaha dari memperbaiki upaya yang belum dapat dilakukan, penyebab, dan usaha yang akan diperbaiki itu seperti apa gitu. Dari tawuran tersebut kan aksi tawuran di kalangan pelajar ataupun masyarakat. Nah, upaya atau usaha untuk memperbaiki supaya tidak ada yang namanya tawuran itu apa? Nah, Terus ditulis sama penyebabnya. iya, tulis penyebabnya apa, tawuran itu penyebabnya apa gitu. Terus upaya apa yang belum dapat dilakukan. Ya? Ya Bu, makasih. Oke, sip. Ibu, izin Iya. bertanya. Iya. Kalau mengindahkan nasihat orang tua itu termasuk upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan? Iya, upaya membina persatuan dan kesatuan itu bisa dengan mengindahkan. Mengindahkan itu apa sih artinya? Apa? Kurang tahu. Mengindahkan itu sama juga mentaati, ya, mentaati peraturan atau mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya. Makasih Bu. Iya. Dan gininya jangan terlalu. Oke, kenapa? Ini harus dicari sumber informasinya yang internet aja. Oh enggak, bebas saja. Bisa nyari di internet, bisa nyari di buku paket, bisa nyari di majalah kalau ada, ya dari sumber manapun bisa dicari, ya. Jadi jangan terfokus kepada internet saja, ya. Oke. Ya, kita lakukan ice breaking dulu supaya kalian tidak semuanya. Oke, boleh berdiri. Nanti kalau ibu sebutkan gajah besar, ini gajah besar. Semut kecil, ya. Oke, konsentrasi, konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Pertama, silakan untuk presentasi ke depan. Dayana maaf, Rosita, silakan untuk tampil ke depan. Silakan kelompoknya. Itunya nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kesatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia serta upaya yang belum dapat dilakukan. Nah, apa sih persatuan itu? Persatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-pecah. Nah, di sini ada tentang lingkungan keluarga. Upaya yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga yaitu menghargai dan menghormati perbedaan karakter, watak, hobi, dan kegemaran sifat dan sebagainya yang dimiliki anggota keluarga lainnya. Yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat, upaya yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, ikut aktif dalam kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada lingkungan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, toleransi terhadap perbedaan keyakinan, agama, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada Upaya yang belum dapat dilakukan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain di saat rapat atau pengambilan keputusan. Nah, penyebabnya yaitu kurangnya rasa saling menghargai pendapat orang lain. Usaha untuk memperbaiki, berupaya agar tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, usaha yang belum dapat dilakukan yaitu bersikap baik terhadap teman. Penyebabnya bercanda yang terlalu kelewatan atau berlebihan. Dan usaha untuk memperbaikinya lebih berhati-hati dalam berbicara dan memperlakukan teman kita sendiri. Upaya yang belum dapat dilakukan. Yang ketiga, menjaga kebersamaan atau kerukunan. Penyebab sering bertengkar, tidak saling percaya. Usaha untuk
peperangan atau pertengkaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri 5 orang, yang kami di sini ingin mempresentasikan tentang tugas LKPD kami yang ini tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini kita tuliskan tentang upaya menjalin persatuan dalam keberagaman. Yang pertama ada dari hubungan keluarga, menjalani hubungan baik dengan keluarga dan saudara, baik saudara jauh ataupun dekat, tanpa saudara jauh atau dekat, tanpa membeda-bedakan berbagai hal. Selain itu mampu bersatu dalam segala hal sehingga tidak terjadi pertengkaran yang menjadi pecah. Maksudnya di dalam lingkungan keluarga juga perlu persatuan walaupun terdapat perbedaan di antara keluarga lain. Persatuan itu harus dijalin agar tidak menciptakan perpecah belahan. Selanjutnya ada dari lingkungan masyarakat. Silakan baca. Mampu bersosialisasi dengan tetangga seperti melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar dan tidak saling merendahkan satu sama lain antar masyarakat. Hal ini sering terjadi karena antar masyarakat sering saling merendahkan mungkin karena perbedaan atau apapun itu. Namun walaupun begitu kita harus saling bersatu walaupun banyak keberagaman di antara di sekitar kita agar tidak terciptanya perbedaan atau perpecah belahan. Selanjutnya nomor 3. Lingkungan sekolah menghargai teman yang berbeda agama. Tentunya hal ini mampu memunculkan persatuan sehingga kita mampu membina persatuan dengan baik. Di lingkungan sekolah tentunya banyak sekali candaan-candaan yang mungkin anak-anak sekolah lakukan. Namun ada juga beberapa hal yang membuat candaan itu terlalu berlebihan. Hal itu tentunya tidak baik, namun dengan persatuan kita bisa menepis hal seperti itu agar tidak terciptanya perpecah belahan. Selanjutnya di sini yang kedua kita akan menjelaskan upaya yang belum dapat kita lakukan. Yang pertama ada Mengindahkan nasihat orang tua. penyebabnya. Seorang anak terlalu tidak acuh dengan nasihat orang tua. Usaha yang perlu dibaikinya. Menjalani hubungan lebih dekat dengan keluarga terutama orang tua agar terjalin komunikasi yang lebih dekat dan baik. Dilanjutkan dengan nomor 2. Menurutnya orang yang mayoritas terlalu merasa paling unggul sehingga mereka melakukan organisasi sembari kepada orang minoritas, upaya yang perlu diperbaikinya. tidak membedakan fisik, suku, atau agama. Selanjutnya nomor 3. Upaya yang belum pernah dilakukan. Sering terjadinya pertengkaran antar masyarakat karena hal sepele. Penyebabnya. Masyarakat sering menggosip hal-hal yang aneh. Untuk usaha untuk memperbaikinya. Tidak saling menjatuhkan agar tidak mudah terpancing informasi bohong atau hoax. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari uraian kami? Oke, silakan ada yang mau bertanya. Oke, dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok di dalam lingkungan sekolah yang kedua terjadi. Pertama, kita sekolah swasta dan sekolah negeri. Dan sekolah negeri itu terbuka untuk umum. Dan sekolah negeri itu tentunya bukan hanya satu ras atau satu agama seperti yang tadi ditayangkan di video. Perbedaan dalam persatuan dalam perbedaan. Nah, mungkin karena perbedaan atau agama siswa yang minoritas, siswa yang merasa mayoritas di sekolah tersebut merasa paling unggul sehingga menjatuhkan orang atau siswa yang minoritas agamanya. Ada yang bertanya lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bagaimana cara kita menjaga keberagaman yang ada khususnya di lingkungan sekitar tempat tinggal kita?
kita. Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman. Tentunya hal itu juga menyebabkan beberapa hal dan memiliki beberapa faktor juga. Dengan kita menyikapinya adalah kita harus memiliki sikap toleransi, karena Indonesia juga memiliki prinsip yakni Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Terjawab? Oke, silakan tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Sekian dari kami presentasinya. Kesepian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Ini ya. Oke. Di sini Ibu bisa menarik kesimpulan ya, atau mungkin dari kalian bisa menarik kesimpulan ya. Oke, Ibu dulu ya. Dari pembelajaran pada hari ini Ibu bisa menarik kesimpulan dari diskusi yang tadi ya, bahwa di dalam suatu perbedaan ya, atau di dalam suatu persatuan pasti akan selalu ada yang namanya perbedaan. Karena mengingat negara Indonesia itu negara yang berbineka tunggal ika ya, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kita harus bisa menyikapi dari perbedaan itu dengan mempunyai rasa saling hormat menghormati, saling harga menghargai, ya, toleransi, ya. Jadi nantinya kita akan selaras, serasi, seimbang dan bisa menyikapi perbedaan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, dengan penuh rasa toleransi. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan? Pak Hari, silakan. Ini atau di depan? Ya, di situ saja, tidak apa-apa. Kesimpulan dari materi hari ini, perbedaan dan keberagaman di Indonesia bukanlah hal untuk menghalangi kita untuk tetap bersatu, karena sejatinya persatuan itu membawakan kita ke hal yang lebih positif dan lebih baik lagi. Tentunya persatuan juga bisa kita lakukan di lingkungan manapun, seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan keluarga. Dan Indonesia juga memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mengharuskan kita untuk tetap menghargai perbedaan orang lain, baik itu suku, ras, dan agama. Lalu Indonesia juga memiliki prinsip wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang kepada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih untuk Pak Hari yang sudah menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, oke, tepuk tangan semuanya. Ya, nah, itu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, intinya kita harus menghargai perbedaan, ya, baik itu agama, ras, suku, adat istiadat ataupun antar golongan, ya. Kalau kita tidak menghargai perbedaan, maka akan terjadi sebuah konflik atau permasalahan. Karena mengingat negara Indonesia itu merdeka berkat adanya persatuan di dalam perbedaan. Kali ini ya, kita kan tadi sudah membahas tentang makna persatuan dalam kebangsaan, ya. Makna persatuan dalam kebangsaan, ya, di sana ada faktor-faktor penyebab, ada prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas permasalahan yang muncul di dalam keberagaman. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian persiapkan baca di rumah, ya, materi tersebut, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah menyenangkan ya untuk pembelajaran hari ini, dan kalian pun sangat berantusias sekali ya untuk pembelajaran pada materi hari ini. Kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5. Oke, silakan.
saja ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa ya. Duduk siap gerak. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai.